warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pengaruh pemberian reward dan punishment bagi anak ADHD sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan bagi anak ADHD dengan dosen pengampu Ibu Husna Yulinda Udianasari, SPD, MPD. Saya Arya Sintia Mutia Sufi selaku moderator akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama Afifah Makfiroh, yang kedua Marcella Eleonora Cahyani Nugroho, yang ketiga Nana Nabila, yang keempat Retian Putri Tovana, yang kelima Rifatul Hasanah, yang keenam Tri Sulasmi, yang ketujuh Siti Nurvita Maulida, dan yang kedelapan Susi Sugiyarti. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri yang bertugas dipersilahkan. Tanda-tanda anak ADHD dapat dilihat dari perilakunya. Mengalami kesulitan fokus dan berperilaku tenang pada satu waktu tertentu merupakan hal yang wajar bagi anak-anak. Namun, anak-anak dengan ADHD mengalami hal ini jauh lebih sering dan cukup berat, sehingga mengganggu proses belajar di sekolah, bahkan pertemanan dengan temannya. Ciri-ciri anak ADHD yang biasa terjadi seperti hiperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan fokus. Anak-anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan untuk duduk diam, mengikuti petunjuk, dan menyelesaikan tugas di rumah atau di sekolah. Gejala ADHD pada anak biasanya dimulai sebelum usia anak 12 tahun. Bahkan pada beberapa anak sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Adapun gejala ADHD pada anak yang mungkin terjadi yakni anak banyak melamun, anak sering pelupa, anak gelisah, terlalu banyak bicara, anak membuat kesalahan yang ceroboh, anak sulit menahan godaan, anak mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain, anak mengalami kesulitan bergiliran atau bergantian. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika menangani anak ADHD. Perlu diketahui bahwa ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi obat-obatan dan terapi dapat meredakan gejala yang timbul, sehingga penderitanya dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan normal. Nah, berikut ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menangani ADHD. Metode yang pertama yaitu mengonsumsi obat-obatan. Obat yang umum diberikan pada penyandang ADHD adalah metilphenidate. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar senyawa kimia di otak, sehingga gejala ADHD dapat mereda. Metilphenidate aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak, tetapi dokter tetap akan memantau pasien untuk mewaspadai munculnya efek samping, seperti gangguan pada jantung. Bila anak mengalami efek samping tersebut atau berisiko tinggi untuk mengalaminya, maka dokter akan memberikan obat lain seperti
atau moxetin, amitriptilin, obat golongan agonis alfa misalnya klonidin, dan obat-obatan yang lainnya. Cara yang kedua yaitu psikoterapi. Selain untuk menangani ADHD, psikoterapi juga berguna untuk mengatasi gangguan mental yang menyertai ADHD. Misalnya depresi. Jenis psikoterapi yang bisa menjadi pilihan adalah terapi perilaku. Terapi perilaku menjadi pengobatan yang efektif untuk anak ADHD karena dapat meningkatkan perilaku anak dalam mengendalikan gejala ADHD yang mereka idap. Kita sebaiknya jangan ragu untuk memberikan penghargaan sederhana kepada anak saat ia berhasil mengendalikan gejala yang diidapnya. Terapi yang selanjutnya yaitu terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau biasa disebut dengan CBT. Jenis terapi ini hampir sama dengan terapi perilaku. Namun, terapi perilaku kognitif bertujuan membantu anak dalam mengendalikan gejala mereka dengan mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu terapi psikoedukasi. Dalam terapi ini, anak akan diajak untuk berbagi cerita, misalnya tentang kesulitan mereka dalam mengatasi gejala yang mereka alami. Dari terapi ini diharapkan anak dapat mengerti apa yang sedang mereka alami dan menemukan cara yang paling sesuai untuk mengatasi gejala tersebut. Terapi yang keempat yaitu terapi interaksi sosial. Jenis terapi ini dapat membantu pasien untuk memahami perilaku sosial yang layak dalam situasi tertentu. Terapi ini harus dilakukan dengan bantuan profesional. Selain itu, orang tua, guru, dan juga pengasuh juga memerlukan bimbingan agar dapat mendampingi anak yang mengalami hambatan ADHD. Mereka perlu mendapatkan program pelatihan khusus yang berupa cara menerapkan pujian untuk menyemangati anak, bisa juga cara menghukum anak ketika berperilaku buruk atau kasar, dan cara untuk mengarahkan aktivitas anak sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Adalah tentang pengertian dari reward dan punishment itu sendiri. Secara umum, reward atau penghargaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan, penghargaan atau reward itu dapat diartikan sebagai alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi faktor pendorong atau motivator belajar bagi anak didik, dan juga bisa menjadi hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik dalam proses pendidikan. Sedangkan untuk punishment
Punishment atau hukuman merupakan bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Melalui punishment ini diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Macam-macam reward dan punishment. Macam-macam reward itu sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh anak. Yang kedua, guru memberikan kata-kata yang menggembirakan seperti pujian, contohnya hebat, pintar, cerdas, dan yang terakhir yaitu memberikan benda-benda yang menyenangkan yang bermanfaat bagi anak. Macam-macam punishment. Macam-macam punishment ada 3 macam. Yang pertama ada hukuman asosiatif, yang kedua ada hukuman logis, dan yang ketiga ada hukuman normatif. Hukuman asosiatif. Seorang anak pada umumnya mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan ataupun pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perasaan tidak enak. Biasanya anak menjauhi perbuatan yang tidak baik ataupun yang dilarang. Hukuman jenis ini bisa diterapkan untuk anak usia dini yang hanya mampu merasakan dan mengasosiasikan. Yang kedua yaitu hukuman logis. Hukuman ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini, anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatan yang tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman itu akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Misalnya, seorang anak disuruh menghapus papan tulis dan bersih-bersih karena ia telah mencoret-coret dan mengotorinya. Yang ketiga yaitu hukuman normatif. Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma dan etika. Jadi, hukuman ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak dan kepribadian anak. Dengan hukuman ini, pendidik berusaha untuk mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan. Selanjutnya adalah indikator reward dan punishment. Yang disebut ganjaran dibagi menjadi 4, yaitu pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. Pujian merupakan ganjaran yang paling mudah dilaksanakan, dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus sekali, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penghormatan, dapat berupa mengumumkan anak di depan teman-temannya dan memberi contoh kepada teman-temannya. Hadiah, yang dimaksud hadiah di sini adalah ganjaran yang berbentuk atau berupa barang. Ganjaran berupa barang disebut juga ganjaran material. Selanjutnya tanda penghargaan. Tidak dinilai dari segi harga dan kegunaan barang-barang tersebut seperti halnya hadiah, melainkan tanda penghargaan dinilai dari segi kesan atau nilai kenangannya. Dapat berupa surat-surat tanda penghargaan, sertifikat, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah metode reward yaitu sebagai berikut. A. Guru menyiapkan materi pelajaran yang akan diberikan pada anak-anak. B. Guru memberikan penjelasan materi pelajaran tersebut kepada anak. C. Di tengah-tengah penjelasan materi, guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan latihan soal sesuai dengan materi pelajaran yang sedang diberikan. D.
Bagi anak yang aktif menjawab dengan benar, mendapat hadiah tertentu seperti alat tulis sekolah dan kebutuhan belajar lainnya. Guru akan memberikan kesempatan untuk anak yang membuat keributan dan malas belajar untuk menjawab soal. Jika ia bisa menjawab dengan benar, ia mendapat hadiah. Sebaliknya, jika ia salah dalam menjawab soal dan sebelumnya terbukti membuat keributan di kelas, ia akan mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari reward dan punishment. Fungsi reward. Yang pertama, reward mempunyai nilai yang mendidik sebagaimana reward mensyaratkan pada anak jika perilakunya baik. Selanjutnya, sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang sama dan bersifat positif. Selanjutnya, reward memperkuat perilaku anak yang disetujui secara sosial. Nah, sedangkan fungsi punishment yang pertama yaitu restriktif. Hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Jika seorang anak pernah mendapat hukuman karena ia telah melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya, pendidikan. Hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan kepada seorang anak. Yang terakhir yaitu motivasi. Hukuman yang diberikan kepada anak dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari reward dan punishment. Yang pertama, menarik. Reward harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. Dengan masuknya orang yang berkualitas dalam organisasi, maka organisasi akan menjadi jauh lebih baik, sehingga akan membuat intern dan ekstern akan lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Tujuan yang kedua untuk mempertahankan. Reward juga bertujuan untuk mempertahankan perilaku baik peserta didik dengan segala macam strateginya. Sistem reward yang baik dan menarik mampu meminimalkan jumlah peserta didik yang berperilaku tidak baik, karena peserta didik akan merasa memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam hal berbuat atau bersikap yang lebih baik sebelum reward itu diberikan. Yang ketiga, kekuatan. Adanya kekuatan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mempertahankan sesuatu atau bersikap menjadi baik sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya kekuatan maka peserta didik akan mudah goyah, sehingga peserta didik akan kembali melakukan perbuatan atau bersikap yang kurang baik untuk kesekian kalinya. Yang keempat, motivasi. Sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi, utamanya dalam hal efektif. Yang kelima, pembiasaan. Pembiasaan setelah keempat tujuan dari reward tersebut berjalan efektif, maka hal yang tidak kalah pentingnya ialah pembiasaan diri untuk berbuat baik, sehingga akan terus-menerus menjadi lebih baik. Tujuan yang harus dicapai dalam pemberian reward adalah untuk lebih meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dalam artian anak harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran anak itu sendiri. Adanya reward juga diharapkan untuk membangun suatu hubungan positif antara pendidik dengan peserta didik.
karena reward adalah salah satu bentuk dari sebuah kasih sayang seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, tujuan dari adanya punishment atau hukuman, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, ialah sebagaimana berikut. Yang pertama, pembalasan. Pembalasan artinya si pelaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang serupa seperti pelanggaran yang dia lakukan. Namun, pembalasan ini akan gugur dengan sendirinya, manakala korban dari pelaku memaafkan atau si pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Artinya, ada kesempatan kedua terhadap pelaku untuk memperbaiki dirinya. Baru kemudian akan ada hukum dengan perbuatan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya ketika melakukan kembali. Yang kedua, perbaikan. Hampir sama dengan pembalasan. Hanya saja dalam perbaikan ini lebih terhadap perbuatan-perbuatan yang ringan dan sedang, seperti tidak masuk kelas di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, perlindungan. Adanya hukuman jelas merupakan suatu perlindungan terhadap si korban atau si pelaku dilindunginya. Keempat, ganti rugi. Untuk ganti rugi ini dilakukan apabila dalam suatu kelas benar-benar jelas siapa pelakunya, atau jika tidak ada yang mau mengaku. Baik yang menjadi korban harus mengganti rugi bersama. Yang terakhir, menakut-nakuti. Pada hukuman yang terakhir ini sangat efektif bagi pelaku yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar, tetapi kurang efektif apabila diberikan kepada anak yang sudah SMP atau SMA, apalagi terhadap mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian punishment kepada anak adalah untuk memberikan efek jera kepada anak, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi dari anak tersebut ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan langsung memberi hukuman, tetapi mesti memahami apa yang terjadi. Selanjutnya, komponen reward. Menurut Usman menyebutkan bahwa keterampilan dasar penerapan reward terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, reward verbal atau pujian. Kata-kata bagus seperti iya, benar, tepat, bagus sekali, dan lain-lain. Kalau dengan kalimat, pekerjaan Anda baik sekali, saya senang dengan hasil pekerjaan Anda. Ya, seperti itu contohnya. Yang kedua, reward non-verbal. Reward berupa gerak mimi atau badan antara lain dengan senyuman, acungan jempol, tepuk tangan, dan lain-lain. Penerapan pemberian punishment terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang pertama, punishment verbal. Jika terpaksa hukuman, sebaiknya berikan punishment verbal dahulu, yaitu orang tua atau guru memberikan peringatan dan ancaman terlebih dahulu. Jangan menindak anak dengan kekerasan, tetapi dengan kehalusan hati. Lalu diberi motivasi, persuasi kepada perbuatan baik dengan muka masam atau kadang-kadang dipuji. Didorong keberaniannya untuk berbuat baik. Perbuatan demikian merupakan perilaku yang mendahului tindakan khusus. Yang kedua, punishment non-verbal. Tetapi jika terpaksa harus memberikan punishment atau hukuman non-verbal, cukuplah pukulan sekali yang menimbulkan rasa sakit. Karena pukulan yang cukup banyak, anak akan merasa ringan dan memandang hukuman itu sebagai suatu yang remeh. Menghukum dengan pukulan dilakukan setelah melakukan peringatan keras dan menjadikan sebagai alat penolong untuk menimbulkan pengaruh positif dalam jiwa anak. Pengaruh pemberian reward dan punishment bagi anak ADHD. A. Yaitu teori kerenggangan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa hukuman dapat menyebabkan hubungan stimulasi respon antara perilaku salah dengan
hukuman menjadi renggang. Yaitu yang kedua ada B, teori penurunan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa hukuman akan mengurangi dan menurunkan frekuensi perilaku tersebut. Dengan diberi hukuman, maka perilaku yang akan diubah secara bertahap akan berkurang atau hilang. Yang C, teori penjeraan. Anak yang mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perilaku yang menyebabkan timbulnya hukuman. Pemilihan hukuman ditentukan dari hal-hal yang tidak disukai anak, sehingga hukuman itu akan berjalan secara efektif. Anak akan mengetahui bahwa dia sedang dihukum, dan anak takut untuk mengulangi perilaku yang salah. Yang E yaitu teori sistem motivasi. Jika anak mendapat hukuman, maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi dalam diri anak. Perubahan tersebut mengakibatkan penurunan pada diri anak untuk mengurangi frekuensi perilaku yang menimbulkan hukuman bersangkutan. Teori hukuman alam. Teori ini berpendapat bahwa bila anak melakukan kesalahan, pendidik tidak perlu memberikan hukuman karena alam sendirilah yang akan menghukumnya. Teori yang dikemukakan Good dan Brophy di atas memberikan penguatan mengapa diberlakukannya punishment. Salah satu teori yang disebutkan adalah teori penurunan. Dalam kasus ini perilaku yang akan diturunkan atau dikurangi adalah frekuensi perilaku hiperaktif, kemudian ditunjang oleh teori-teori lainnya. Dalam kasus ini perilaku yang akan diturunkan atau dikurangi adalah frekuensi perilaku hiperaktif, kemudian ditunjang oleh teori-teori lainnya. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu reward diberikan untuk memotivasi anak supaya konsisten dalam melakukan hal-hal positif, sedangkan punishment diberikan bertujuan untuk membuat anak memiliki efek jera ketika melakukan hal-hal yang negatif. Reward dapat membuat konsep diri anak mengarah ke hal yang positif dan juga tidak selalu berupa sebagai materi, bisa berupa sebagai pujian, pelukan, atau ciuman, belayan. Itu sebagai wujud apresiasi kepada mereka yang telah melakukan hal-hal positif dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.